teman-teman, perkenalkan, nama saya Henry Marison Sibarangi dengan NIM 42031140. Saya dari program studi Pendidikan Matematika A tahun 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang integral. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Integral sendiri adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan bersamaan dengan inversnya, yaitu diferensiasi. Integral adalah satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Integral juga merujuk pada antiturunan. Misalnya sebuah fungsi f besar memiliki turunan yaitu fungsi f kecil. Maka fungsi f besar adalah antiturunan dari fungsi f kecil. Integral dilambangkan dengan s yang dipanjangkan dan integral terdiri dari integral tentu dan tak tentu. Integral tentu sendiri dinotasikan sebagai integral a sampai b fx dx, di mana f adalah suatu fungsi dari variabel x dengan interval dari a ke b. Integral tentu tersebut didefinisikan sebagai area yang dibatasi oleh kurva f, kemudian sumbu x, sumbu y, dan garis vertikal x sama dengan a dan x sama dengan b. Dengan area yang berada di atas sumbu x bernilai positif dan area yang berada di bawah sumbu x bernilai negatif. Sementara integral tak tentu dinotasikan sebagai f sama dengan integral fx dx, di mana f adalah suatu fungsi dari variabel x, tetapi f tidak dibatasi pada suatu interval tertentu, seperti pada integral tentu. Adapun dua tokoh yang sangat berjasa dalam dunia kalkulus, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz dan Sir Isaac Newton. Gottfried Wilhelm Leibniz yang hidup antara tahun 1646 sampai dengan 1716 Masehi merupakan seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz merupakan seorang ilmuwan serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika. Selain teorema dasar kalkulus yang dikembangkan bersama Newton, Leibniz juga terkenal dengan pemakaian lambang matematika. Lambang dx per dy bagi turunan dan lambang s panjang bagi integral merupakan lambang-lambang yang diusulkan oleh Leibniz dalam hitung diferensial dan hitung integral. Kemudian Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton hidup antara tahun 1642 sampai 1727 Masehi. Dia ini merupakan seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerja sendiri-sendiri, telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Walaupun konsep luas yang dibatasi oleh kurva tertutup, yaitu integral tertentu, telah lebih dahulu diketahui. Tetapi Isaac Newton dan Leibniz merupakan dua tokoh terkemuka dalam sejarah kalkulus, sebab mereka mampu mengungkapkan hubungan yang erat antara antiderivatif dengan integral tertentu. Hubungan ini dikenal dengan teorema dasar kalkulus. Konsep integral dengan pendekatan persegi panjang. Pada bagian video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana konsep integral terjadi dengan pendekatan persegi panjang. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan diagram Cartesius sebagai tempat bagi kita untuk menggambarkan sebuah kurva y sama dengan fx. Kemudian menghitung luas yang dibatasi oleh sumbu y, sumbu x sama dengan a, dan sumbu x sama dengan b. Kemudian, gambarkanlah sebuah grafik y sama dengan fx pada bidang Cartesius yang sudah kita buat. Buatlah batas-batas x untuk mencari luas daerah dengan pendekatan persegi panjang. Kemudian, untuk gambar yang pertama, bagilah luas yang ingin dicari dengan beberapa partisi berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama, yaitu delta x. Kalaulah kita lihat pada gambar ini, banyak sekali terjadi error, sehingga tidak menyimpulkan luas daerah yang sebenarnya. Kemudian, dengan gambar yang sama dan luas yang sama juga, kita berikan partisi berbentuk persegi panjang lebih banyak dari gambar yang pertama. Kalaulah kita lihat pada gambar yang kedua ini, dengan jumlah partisi yang lebih banyak, semakin sedikit juga error yang terjadi. Dari kedua gambar tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa semakin banyak jumlah partisi yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama, maka semakin sedikit juga error yang terjadi. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang derek Riemann. Nah,
Pada gambar di bawah ini, saya sudah membagi luas daerah di bawah kurva fx dengan beberapa partisi berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama. Berdasarkan bagian video sebelumnya, kita sudah sepakat bahwa lebar setiap partisi sama, yaitu delta x. Sedangkan untuk tingginya merupakan fx1, fx2, fx3, dan fx4. Kita akan menghitung pendekatan luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx dengan menjumlahkan luas masing-masing partisi berbentuk persegi panjang. Nah, di sini perlu kita catat bahwa delta x sama dengan A dikurang B per N, di mana N adalah jumlah partisi. Nah, pada gambar saya, N dapat kita nyatakan sebagai 4. Luas pendekatan daerah di bawah kurva Y sama dengan fx adalah luas partisi 1, ditambah luas partisi 2, ditambah luas partisi 3, dan ditambah luas partisi 4. Sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x dan ditambah fx4 dikali delta x. Nah, karena delta x berada pada setiap suku pada penjumlahan yang kita lakukan, maka dapat kita keluarkan dari sistem. Sehingga fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4 sama dikali delta x sama dengan luas pendekatan daerah di bawah kurva y sama dengan fx. Atau dapat kita jabarkan sebagai berikut. Luas pendekatan daerah di bawah kurva Y sama dengan fx adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke 4 fxi delta x. Nah, hasil tersebut kita dapatkan karena pada gambar saya n ataupun jumlah partisinya adalah 4. Dengan konsep yang kita gunakan sebelumnya, bahwa semakin banyak n, maka semakin akurat kita dalam mendapatkan luas bidang yang sebenarnya. Sehingga dapat kita simpulkan atau dapat kita anggap, jika n mendekati tak hingga, maka kita akan memperoleh luas daerah yang sebenarnya. Atau dapat kita tulis sebagai berikut. Luas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Karena n yang menuju 0, maka luas sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N fxi delta x, dengan delta x sama dengan B dikurang A per N. Inilah luas di bawah kurva atau yang sering kita kenal sebagai integral dari A ke B fx dx. Berikutnya, kita akan masuk kepada contoh soal pembahasan direct Riemann. Contoh, fungsi f pada interval minus 3 ke 3 didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dan p sama dengan minus 3, minus 1, 1 per 2, minus 1 per 2, 1 per 3, 2 per 3, 2 dan 3. Partisi pada interval tertutup dari minus 3 ke 3. Dipilih titik-titik W1 sama dengan minus 2, W2 minus setengah, W3 0, W4 1 setengah, WS 2 per 3. Nah, kalau kita lihat ketika W1 sama dengan minus 2, FW1 sama dengan 3, dan delta X1 sama dengan 3 per 2, sehingga FW1 dikali delta X1 sama dengan 9 per 2. Ketika W2 sama dengan minus setengah, FW2 sama dengan minus 3 per 4, delta X2 sama dengan 1, dan FW2 dikali delta X2 sama dengan minus 3 per 4. Ketika W3 yang sama dengan 0, FW3 sama dengan minus 1, delta X3 sama dengan 5 per 6, sehingga FW3 dikali delta X3 sama dengan minus 5 per 6. Ketika W4 sama dengan minus 1 per 2, FW4 sama dengan 5 per 4, delta X4 sama dengan 5 per 3, FW4 dikali delta X4 sama dengan 25 per 12. Ketika W5 sama dengan 2 per 3, FW5 sama dengan 55 per 9. Delta X5 sama dengan 1, sehingga FW5 dikali delta X5 sama dengan 55 per 9. Jumlah Riemann fungsi f tersebut pada interval tertutup dari minus 3 ke 3 bersesuaian dengan partisi P di atas adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5 FW I delta XI sama dengan 100 per 9. Baiklah teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan salam matematika.